wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem operasi. Nah, ada 4 hal yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah sistem operasi, pengertian, fungsi, dan contoh dari sistem operasi. Sejarah sistem operasi komputer terbagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, sistem operasi generasi pertama, yakni di antara tahun 1945 sampai dengan 1955, yang merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Yang kedua, sistem operasi generasi kedua, yakni di antara tahun 1955 sampai dengan 1965, yaitu generasi yang memperkenalkan BPS atau Batch Processing System, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Ketiga, sistem operasi generasi ketiga, yakni di antara tahun 1960 sampai dengan 1965. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana user atau pengguna dapat berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user. Dan yang terakhir, sistem operasi generasi keempat, yang di antara tahun 1980 sampai dengan pasca 1980-an. Dewasa ini sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer di mana user menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu dengan yang lain. Kemudian pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah sistem yang terdiri atas berbagai komponen kerja hingga metode yang digunakan untuk memerintah dan menjalankan perangkat sesuai keinginan pengguna. Singkatnya, sistem operasi adalah sebuah software atau perangkat lunak sistem untuk mengelola sumber hardware agar dapat beroperasi secara optimal dan memudahkan interaksi dengan brainware atau user. Fungsi sistem operasi. Terdapat beberapa fungsi dan peranan penting dari keberadaan sistem operasi. Yang pertama, menjalankan operasi dasar. Sistem operasi memiliki fungsi utama menjalankan operasi atau melakukan pemrograman dasar pada komputer. Kedua, mengatur kinerja perangkat. Selain sebagai operasi dasar, sistem operasi bertindak sebagai resource manager dalam komputer. Tujuannya mengontrol fungsi dari hardware seperti memory card, hard disk, CPU, dan perangkat keras penunjang lainnya. Yang ketiga, menyimpan program atau aplikasi. Beragam aplikasi dalam komputer bukan hanya tersimpan dalam ruang penyimpanan, melainkan juga berada di dalam sistem operasi. Fungsi yang keempat yaitu menampilkan visualisasi laman. Tampilan laman pada layar komputer atau smartphone rupanya berasal dari pengolah sistem operasi. Sistem operasi dengan cerdas akan mengolah bahasa pemrograman dari CPU, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafis, teks, video, audio sesuai dengan yang ada pada laman tersebut. Kelima, mengamankan program. Fungsi sistem operasi tidak hanya sebagai perangkat lunak, melainkan membawa fungsi sebagai pengaman ketika user sedang menjalankan suatu program. Dan yang fungsi yang terakhir yaitu manajemen file. Manajemen file adalah salah satu fungsi utama dari sistem operasi yang melibatkan pembuatan, penyimpanan, pengelolaan, dan akses data ke dalam bentuk file. Contoh sistem operasi. Ada beberapa contoh yang dapat saya sebutkan. Yang pertama, Microsoft Windows. Kedua, antarmuka pengguna grafis atau GUI. Ketiga, Linux. Dan yang terakhir ada Chrome.